Puji nama Tuhan, selamat siang Bapak Ibu, Shalom. Shalom, haleluya. Kita ada dalam rumah Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Karena saya yakin dan percaya di dalam penyembahan selalu ada mujizat Tuhan, ada jawaban Tuhan, ada iman, ada doa-doa yang akan nanti dijawab oleh Tuhan. Amin. Oleh karena itu mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk siang hari ini kami ada dalam rumah Tuhan. Kami membawa persembahan kami membawa hidup kami, hati kami Tuhan Yesus. Di atas segala permasalahan kami, di atas segala pergumulan kami, pekerjaan kami, apapun itu Tuhan, kami mau letakkan di bawah kaki-Mu. Dan hari ini kami mau fokus sama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk siang hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan juga ada di tengah-tengah kami. Tuhan siap memberkati kami, mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami siap masuk dalam hadirat Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, biar kami layak masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Selamat kembali saudaraku terkasih dalam hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Kami persembahkan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selama. Ku bawa ku bawa korban syukur ke tempat
selamanya. Sekali lagi mari bawa, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari Bapak Ibu sambil mengangkat tanganmu dan katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan sampai selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan sampai selamanya. Sekali lagi katakan, ku bawa korban syukur kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari angkat tanganmu dan sembah Dia. Sembah Tuhan Yesus, sembah Dia. Ada jawaban Tuhan di tempat ini. Ada sukacita Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada anugerah Tuhan, karunia-Mu besar Tuhan. Kiara lama sanda yara lama yara lama yara lama yara lama, sembah Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Tidak ada yang lain Tuhan. Yara lama yara lama yara lama yara laga yara lamu. Yara lama yara la da 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 ba. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kurara da da ba sikara lama yara lama yara lama yara lama yara lama yara lama. Terima kasih Tuhan, ada iman yang Kau bangkitkan, ada janji Tuhan yang Tuhan jawab. Tuhan berikan kelepasan, Tuhan berikan penghiburan. Anugerah-Mu besar Tuhan. Ya ralaba sandara laba ya ralaba kiara laba taka ya ralaba 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 ya ralaba. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku
Mari biar musik saja naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, kurala la bayara la basandara la bayara. Kiara la bataka yara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Shikara la da 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 da. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu, katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Sekali lagi katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ku sembah, ku rasakan. Mari sekali lagi Bapak Ibu, angkat tanganmu, katakan, ku angkat. Mari sembah Dia. Kurala basandara la bayara la bayara la bayara la bayara. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari biar musiknya mau menyembah Tuhan. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu dan sembah Dia. Engkau Allah pembela kami. Di tempat ini kami mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiara raba sandara laba ya kaya raba. Ora raba ya raba ya raba ya raba ya raba. Terima kasih Tuhan. Oh ya raba sandara laba. Mari sembah Tuhan, sembah Dia kaya raba ya raba ya raba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya kaya rala da 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 bayar rala bayar. Ku rasa ora la bayar rala bayar rala bayar rala bayar rala bayar rala bayar. Oh ya rala bayar rala bayar rala bayar rala bayar rala bayar rala bayar rala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu, lebih lagi bersama-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadi
Mari sekali lagi katakan, ku percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, yang menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Janji Tuhan itu, katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku yaralaba sikarala dadadadadalaba yaralaba takayaralaba oralaba sandaralaba, menepati janji-janji, menepati janji-janji-Mu, menepati janji, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiaralaba sandaralaba yaralaba yakayaralaba takayaralaba yaralaba. Engkau Allah yang telah berjanji kepada kami, kalau Kau sudah berjanji Tuhan, Engkau pasti menepatinya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, buat sukacita Tuhan yang besar di dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang bersukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Saudara bersukacita, amin. Yang bersukacita dipelihara, diberkati Tuhan sepanjang seminggu ini, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat janji Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu terjun ya bagiku sendiri. Denganmu Tuhan, kami akan berjalan Tuhan. Dari kemuliaan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kau baik Tuhan Yesus. Biar hanya bukan sekedar lagu, jadi janji Tuhan. Mari katakan tak pernah Dia Allah yang setia Tuhan. Ya, dipegang oleh Tuhan sepenuh jiwa. Ku yakin dan percaya
Sama-sama katakan, hanya Kau denganmu Tuhan, kami kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Terima kasih untuk janji Tuhan. Tuhan membawa kita dari satu kemuliaan pada kemuliaan dan satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berjaya. Sekali lagi, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa, berjaya. Sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu senantiasa denganmu Tuhan. Kami kan berjalan, haleluya, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita memuji Allah yang hidup, setuju? Haleluya. Kami bukan memuji Allah yang mati Tuhan. Kita memuji Allah yang hidup, betul? Tuhan membawa umatnya dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Yeah. Mari katakan, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara, satu suara. Ya, kebesaranmu tetap selamanya. Sekali lagi terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu kami nyatakan, kerajaanmu tetap selamanya. Katakan, oh ya, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara, satu suara kami nyatakan, yeah, kebesaranmu selamanya. Oh, 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 yeah. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan dunia dan membebaskan jiwa. Kami bertepuk tangan. Dan tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Engkaulah Raja atas dunia. Yeah.
yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk, dihancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Engkau membuktikan dirimu hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di tengah sukacita kita di tempat ini, kami menyambut kalau mungkin ada bapak atau ibu yang baru pertama kali beribadah. Bisa lambaikan tangan, apakah ada? Wow, semua jemaat yang bersukacita. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita luar biasa. Dulu saya kenal kata Tuhan dari kata orang. Sekarang mataku sendiri memandang Tuhan melalui kehidupan Tuhan. Haleluya. Silakan untuk kembali saudara terkasih dalam hadirat Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia asalku, Yesus aku. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari katakan Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Yes Tuhan. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan
Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan Yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Berapa banyak Bapak Ibu di tempat ini percaya Yesus itu sanggup? Saya nggak ngerti masalahmu apa di rumah, di tempat pekerjaanmu. Engkau menghadapi lawan yang super berat, engkau menghadapi masalah, kondisi ekonomi, keuangan segala macam morat marit di tengah situasi yang nggak pasti. Tapi saya mau bilang, Tuhan saya sanggup memulihkan keadaan kita. Dia terlalu sanggup. Masalahmu yang seperti benang kusut akan diubahkan seperti membalikan telapak tangan, membangkitkan orang mati, membuat lumpuh berjalan, mencelikkan mata yang buta. Kuasa yang sama itu ada di tengah-tengah kita. Kalau kau setuju dengan saya, engkau bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Engkau bangkit dari tempat dudukmu sambil mengangkat tanganmu, katakan, Dia, Engkau sanggup memulihkan kehidupanku Tuhan. Engkau terlalu sanggup memulihkan pekerjaanku. Engkau mau melakukan perkara yang besar dalam kehidupanku Tuhan. Bukan hanya sekedar lagu, biarlah ini pernyataan iman kita. Dia sanggup, Dia sanggup. memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Kita berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita sambil mengangkat tanganmu. Dia sanggup, Yesus Sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup Terima kasih Tuhan, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Sekali lagi, Dia sanggup. Dia Sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Beri tepuk tangan bagi Dia. Oh yes God, thank you Lord. Beri tepuk tangan lebih meriah lagi. Oh, beri yang terbaik bagi Dia. Yes, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Bapak. Bapak terima kasih di siang hari yang indah. Kami ingin melewatinya Tuhan, bersama-sama dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, satu hari di pelataran-Mu, tinggal diam di rumah-Mu, itu jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Biar hingga pagi hingga siang hari ini kami mengalami keintiman dengan Engkau. Di tengah situasi yang tidak mudah yang kami sedang hadapi, tapi kami selalu percaya bahwa Engkaulah Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kami dan meninggalkan kami. Karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang dahsyat. Biarlah di pagi hari ini Tuhan, melalui kebenaran yang diberitakan, kami disanggupkan, kami dipulihkan, kami dibangkitkan. Kami mau percaya Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya pribadi yang layak untuk kami percaya. Terima kasih urapi Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman, supaya kebenaran firman-Nya adalah kebenaran firman yang hakiki dan sejati. Kebenaran firman yang memerdekakan kami. Dan kami minta Tuhan Kau hadir, supaya genaplah apa yang Kau
Katakan dalam kebenaran firman-Mu, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Sungguh di dalam nama Tuhan Yesus, baiklah kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Shalom. Ini ibadah kedua yang saya layanin. Saya percaya ada sesuatu yang dahsyat lebih besar lagi daripada yang ibadah yang pertama. Saya percaya apa yang ada di dalam benak hati Bapak Ibu Saudara bahwa selama 2,5 tahun terakhir ini menjadi tahun-tahun yang tidak mudah. Amin. Amin, gak apa-apa, amin jujur kok dengan Tuhan. Tahun yang tidak mudah. Tuhan itu tahu, terlalu tahu dengan apa yang ada dalam hati kita. Jangan pura-pura gak tahu. Atau pencitraan gitu dong. Bilang kiri kanan, jangan pencitraan. Curahkan isi hatimu. Saya mau ulangin lagi. 2,5 tahun ini kita mengalami banyak hal-hal yang bahkan kita katakan hal-hal yang cukup berat. Ada amin? Itu susahnya orang Kristen kalau saya menyampaikan sedikit negatif gitu, nggak ada yang mau amin. Ya, semuanya agak munafik begitu ya. Tapi saya pagi hari ini kita mau percaya bukan masalah munafik atau tidak munafik. Tapi kita tahu bahwa Allah terlalu tahu dengan apapun yang sedang kita alami hari ini. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya selain menjadi pelayan Tuhan, saya juga menjadi well consultant, yaitu konsultan daripada produk-produk bank yang berbasis asuransi, kemudian investasi. Kami menyadari bahwa situasi tahun-tahun terakhir adalah tahun-tahun yang tidak mudah. Sejak awal tahun 2020 kita nggak pernah undang, kita nggak pernah doa, tiba-tiba pandemi terjadi. Seluruh aktivitas kita kemudian menurun. Setuju? Gaji ada yang menurun. Bahkan Pak, bukan menurun lagi Pak, udah menuki Pak. Ya, kemudian rolling door kami pun sekarang sudah menurun Pak. Maksudnya diturunkan rolling doornya sambil ditulis depannya tutup. Saya lewat di jalan-jalan, banyak di supermarket, di departemen saya, di mall-mall, banyak sekali rolling door udah tutup, Pak. Ya, orang kemudian putus harapan, banyak yang mulai curhat, Pak Rudi. Dompet kami sekarang hanya tinggal 3M. Masih banyak dong, Pak. Enggak, maksudnya 3M itu ya 5.550, Pak. Ini paling terakhir daripada uang kami. Data perpuluhan di gereja kami pun menurun. Itu membuktikan bahwa krisis ini bukanlah sesuatu yang bohong-bohongan. Ini situasi yang tidak mudah. Kita menghadapi namanya pandemi COVID-19, kemudian aktivitas kita menurun. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak akan selama-lamanya membiarkan situasi ini, amin. Selalu akan ada jalan keluar. Perpuluhan kami turun 15%, Bapak Ibu Saudara. Saya bagian keuangan. Inilah saatnya kita gencar untuk terus doa. Ada amin, Bu Gembala? Perpuluhan turun, justru kita harus gencar-gencarnya doa. Bilang kiri kanan, pendapatan turun, gencar-gencarnya doa. Yang kenceng biar dia mengalami pemulihan. Mama, sekalipun gaji papa sedang ecering-eceringnya, maksudnya recehan, ya, inilah saatnya kita makin gencar-gencarnya berdoa. Yuk, bilang kiri kanannya supaya ada pemulihan. Mama, ayo yang suami-suami, sekalipun gaji papa sedang ecering-eceringnya, ecering-eceringnya itu, ya, justru doa kita makin kencang-kencangnya. Amin. Ya, situasi ini saya tidak akan munafik bahwa tahun 2020, 2021, bahkan di tahun 2022 ini juga yang namanya COVID-19 masih berlangsung. Masih ada sekitar 1.500 bahkan ke 1.800 di bulan ini masih ada terjadi pertumbuhan orang yang terkena COVID-19. Artinya apa? COVID-nya belum benar-benar berlalu. Belum kita mau tarik napas, baru rada-rada pulih sih tahun 2022. Banyak yang mulai optimis di bulan April kemarin. Dalam sebuah seminar wealth management, saya bertanya ke banyak nasabah-nasabah saya, mereka kemudian optimis. Tadi toko yang mulai tutup, mulai dinaikin. Mulai rekrut karyawan. Yang tadinya karyawan yang sebelumnya tahun 2020, 2021 udah kayak iklan Panther pendapatannya. Iklan mobil Panther pernah
Kerjanya hus. Gajinya acring. Bonusnya nyaris tak terdengar. Sekarang ada timbul harapan di bulan April. Aktivitas-aktivitas mulai berani. Orang bahkan mulai tidak menggunakan masker. Mereka melihat bahwa wah, kelihatannya ada sedikit mentari yang cerah. Baru mau happy, kita dengar bahwa negara-negara di dunia sedang siap-siap. Belum pulih, sudah harus siap-siap lagi. Bukan siap-siap terima berkat, Bapak Ibu Saudara. Siap-siap akan ada badai yang besar namanya perfect storm, yaitu badai krisis ekonomi. Ada amin? Oh, enggak ada. Semua menolak ini dalam nama Yesus. Itulah orang Kristen, dari jauh badainya belum datang, udah ditolak. Saya mau katakan, badai pun Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaannya. Bilang kiri kanannya, tapi Pak, jangan pakai badai dong Pak, ya. Pakai yang lebih baik dong Pak. Dan gelombang ini sama seperti gambar di sana. Oh, di TV situ ya. Di TV sini tidak ada. Ya, di sini gambar saya. Ada sebuah gelombang yang besar. Bukan saja Presiden Indonesia yang menyatakan, bukan saja Menteri Keuangan yang menyatakan, tapi negara-negara G20 atau negara-negara ekonomi 20 ekonomi besar di dunia mengatakan tahun 2023 adalah tahun yang sulit. Bahkan, maaf nih orang Batak, punten sekali, ini akan terjadi namanya Krismon Huta Barat. Krisis moneter, hutang tambah berat. Itu tahun ini loh. Tahun depan muncul lagi temennya Krismon Huta Barat. Namanya, sekali lagi punten orang Batak, Krismon Sirait digandeng, diajak, yaitu krisis moneter, situasi rada sulit. So, apa yang kita lakukan? Secara manusia, secara pengetahuan, secara manajemen, manusia akan melakukan 4 hal. Catat. Manusia akan melakukan 4 upaya dalam mengantisipasi resiko krisis ekonomi yang akan terjadi. Terhadap krisis apapun, terhadap resiko apapun yang kita alami, manusia akan mengupayakan 4 hal. Yang pertama adalah accept atau terima risiko itu, pasrah. Berapa banyak yang mulai sudah pasrah? Sudah membayangkan hotel 2x1 dalam krisis ini. Bahkan ada yang mulai membayangkan loh Bu Gembala, main ayunan pakai leher. Ini tanda-tandanya orang ini sudah pasrah terhadap risiko yang terjadi. Main ayunan sih asik, tapi kalau pakai leher, cepat-cepat RIP. Artinya, relakan ia pergi. Orang mulai mengatakan, ya udahlah yang namanya risiko tidak bisa dicegah. Pasrah, let it go, biarlah itu terjadi. Atau kesera sera, whatever we be, will be. Terjadilah. Banyak juga orang Kristen kemudian hari ini menyerah. Mereka kemudian masih berdoa tapi sudah pasrah, tidak lagi ada iman. Doa-doanya hanya dengan ratapan, tapi tidak ada iman di sana. Cara dunia yang pertama ketika menemui resiko, mereka terima total resikonya. Ya sudahlah. Pasrah dalam bahasa spiritualnya. Yang kedua, sikap manusia terhadap resiko. Yang pertama tadi accept, terima resikonya. Yang kedua, dicoba mitigasi, dicegah. Olahraga mencegah supaya kita tidak sakit. Ya, betul? Bawa payung mencegah supaya kita tidak kena hujan. Dia coba mencegahnya. Tapi sekali lagi, di luar kemampuan manusia, apa yang tidak pernah ada dalam pikiran manusia, kemudian terjadi. Sehingga manusia mengatakan, sulit kami untuk bisa memitigasi terhadap risiko yang kami hadapi. Tapi cara kedua yang terbaik adalah mitigasi. Yang ketiga, sudah dimitigasi, nggak bisa, sudah pasrah, ya udahlah, avoid. Anggap aja nggak ada. Avoid the resiko, ya anggap nggak ada. Resikonya kemudian dia bilang, udahlah. Itu yang ketiga. Cara orang mengatasi risiko.
Dan cara keempat yang jauh lebih baik adalah orang kemudian mentransfer atau memindahkan risiko yang dia hadapin kepada pihak tertentu. Ini semacam asuransi Bapak Ibu. Kita ini kan yang namanya sakit kan nggak bisa diundang nggak diundang datang dia. Ya, yang namanya kematian juga bahkan diundang nggak diundang dia datang. Makanya orang mentransfer risiko terhadap sakit dan kematian kepada perusahaan asuransi. Tetapi harus membayarnya. Yang keempat disebut dengan transfer risiko. Sadarkah Bapak Ibu? Sebenarnya jauh sebelum asuransi mentransfer risiko Bapak Ibu. Jauh sebelum kita memiliki asuransi, ada asuransi yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita yang tanpa bayar premi, yaitu karya kayu salib. Dia sudah membebaskan semua risiko Bapak Ibu Saudara. Dia sudah membebaskan seluruh kelemahan-kelemahan Bapak Ibu Saudara. Dia tebus dengan darah dan nyawa. Dan Bapak Ibu tidak bayar premi. Kalau di dunia, kalau nggak bayar premi, itu artinya polisnya lapse. Alias nggak bisa klaim. Tapi Yesus, sekalipun Bapak Ibu tidak bayar premi kepada dia, tidak bayar sesuatu, klaimnya akan tetap forever and ever. Tetap diterima di bagian klaim kerajaan Allah. Bilang kiri kanannya, diterima. Tapi itu upaya manusia Bapak Ibu Saudara. Dunia mencoba mencegahnya, kemudian meeting November G20, G20. Apa topik mereka di G20? Semuanya bicara tentang ekonomi dan antisipasi tentang globalisasi dunia. Dan Indonesia sebagai tuan rumah. Dan ini sedang dibahas oleh Menteri Keuangan, kemudian di Amerika barusan. Dan kemudian di Instagram Menteri Keuangan mengatakan, hati-hati, tahun 2023 adalah tahun yang sulit, tahun yang gelap, akan ada badai yang berat. Bapak Ibu Saudara takut? Wajar Pak, takut Pak. Belum selesai ekonomi kemarin morat-marit, sekarang ditambah lagi yang baru Pak. Mau kemana lagi? Kemarin sudah morat-marit, sekarang apa lagi Pak? Tetapi saya mau katakan hari ini, pilihannya ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Kalau dunia menawarkan 4 cara. Tapi Yesus katakan ada pilihan. Dia tidak paksa. Dia cuma bilang ada 2 pilihan yang harus kita ambil hari ini di tengah situasi yang tidak mudah. Dia tidak maksa, dia juga tidak ngotot. Yuk sama-sama kita buka di Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Firman Tuhan katakan, trusting the Lord with all your heart. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada apa? Kepada pengertianmu sendiri. Arti daripada firman ini apa? Tuhan katakan ada 2 pilihan. Satu di tangan kananmu, satu di tangan kirimu. Yang pertama bicara dengan tangan kanan. Yuk kamu mau percaya nggak kepada Tuhan? Atau yang kedua, bersandar pada pengertianmu sendiri. Pilihannya ada di kita. Tuhan tidak pernah maksa. Tapi dia mau katakan kalau engkau memilih yang pertama, karena engkau percaya kepada aku untuk membuat sebuah perjanjian dengan aku, maka aku akan katakan, aku sebagai pihak yang layak dipercaya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membuat sebuah perjanjian, maka hal yang utama dan yang pertama yang harus kita tanyakan kepada pihak yang membuat perjanjian dengan kita adalah apakah orang itu dipercaya atau tidak. Setuju? Bayangkan kalau kita hari ini membuat perjanjian kepada orang yang tidak bisa kita percaya. Maka kita akan lelah, capek, bahkan marah. Maka satu karakter dari Tuhan atau dari pihak yang membuat perjanjian dengan kita itu adalah layak dipercaya. Pertanyaannya adalah apakah Tuhan itu layak dipercaya? Sementara banyak orang mengatakan hari-hari ini Tuhan itu sepertinya diam. Bahkan tidak sedikit orang mengatakan Tuhan itu seperti tidur. Padahal saya baca tulisan di belakang truk. Kemarin waktu saya pergi ke Indramayu, tulisannya Gusti Ora Sare. Cuman tulisan di truk. Bapak Ibu pernah lihat tulisan di belakang truk? Tapi biasanya tuh gambar cewek-cewek yang gak jelas gitu ya. Tapi ini rada positif. Gusti Ora Sare. Benar apa kata truk? Yuk, jangan kalah sama truk. Tetapi banyak orang mengatakan hari ini, sepertinya Tuhan telah meninggalkan kita. Mungkin Tuhan sama, dia hanya tidur di buritan kapal ketika kapal sedang mengalami badai
di danau. Dan dia tidak lakukan apapun. Tapi saya mau katakan hari ini, apapun yang hari ini yang ada dalam pikiran Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa dia adalah pribadi yang layak dipercaya. Ada amin? Pertanyaan besarnya adalah, Pak, alasan apa Pak yang membuat saya percaya kepada Tuhan? Alasan apa ya Pak yang membuat Tuhan itu layak untuk saya percaya? Yuk kita akan lihat ada 4 alasan yang membuat bahwa Allah itu layak dipercaya. Yang pertama, alasan pertama bahwa Allah itu layak dipercaya adalah karena dia memiliki great karakter. Dia memiliki karakter yang baik. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Allah memiliki karakter yang luar biasa. Dia katakan bahwa God has perfect karakter. Karakter yang sempurna. Banyak orang berjanji untuk setia sehidup semati. Tapi buktinya, dia hidup, kita mati. Setuju? Banyak orang kemudian mengaku untuk hidup semati. Ada uang abang sayang. Nggak ada uang abang ditendang. Banyak hari-hari ini suami tertendang, tertolak dari rumahnya. Karena income problem. Tapi saya mau katakan ada pribadi yang tidak akan pernah berubah. Dia memiliki perfect karakter. Buktinya apa Pak Rudi? Ada 2 hal yang menjadi bukti bahwa Allah itu adalah Allah yang karakternya sempurna. Yang pertama adalah dia tetap sama. God is unchanging. Dia tidak akan pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8 katakan bahwa Yesus Kristus itu apa? Tetap sama. Dahulu, sekarang, ya, bahkan dikatakan tetap sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu ia menyembuhkan Bapak Ibu Saudara, itu artinya hari ini dia menyembuhkan Bapak Ibu Saudara, dan besok dia akan menyembuhkan, bahkan selama-lamanya dia akan menyembuhkan. Kalau dulu, dengar para bisnismen, dia dulu tolong bisnismu, dia tolong keuanganmu. Itu artinya dia Allah yang sama. Kalau dulu dia melakukan itu, berarti berlaku hari ini dan berlaku buat besok dan selama-lamanya. Kalau dulu dia tolong keluarga kita, itu artinya dia sama. Dia akan tolong dan dia pulihkan keluarga kita. Amin Bapak Saudara. Saya mau jujur Bapak Ibu Saudara dengan Bapak Ibu. Sebagai hamba Tuhan saya juga bisnis. Saya bikin satu training, lembaga training Bapak Ibu Saudara. Tahu Bapak Ibu Saudara sejak tahun 2020, omset saya itu nukik. Sedang cepet-cepetnya deh, bukan cepet naik, cepet turun. Sedang lucu-lucunya bisnis saya. Lucu banget, nggak naik-naik tuh. Lucu-lucunya. Baru sebulan terakhir, rada lumayan mendongak ke atas. Omset saya ya di bawah 50%. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini kami berdua istri kami katakan, sekalipun pendapatan kami sedang menurun, sedang cantik-cantiknya menurunnya, sedang asik-asiknya nyungsep, tapi saya mau katakan, itu tidak pernah akan menggeser kasih setia Tuhan dalam hidup saya. Apapun boleh kita alami hari ini Bapak Ibu Saudara, dan hari-hari yang tidak mudah ini kita boleh alami. Tapi saya mau katakan di pagi hari ini, tidak ada satu hal yang dapat menggantikan dan menggeser kasih dan karunia yang dia berikan kepada kita. Bisnis morat-marit. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara hari ini? Di Amerika 18 juta karyawan pindah pekerjaan. Maksudnya bukan pindah ke pekerjaan baru. Cari pekerjaan baru. 18 juta. Dari Januari sampai dengan Februari tahun ini. Statistik dari Great Resignation katakan 58% orang pindah pekerjaan. Bukan karena pekerjaan lamanya itu gajinya lebih jelek dan sekarang dapat gaji yang lebih baik. Tapi perusahaan-perusahaan yang mereka kerja sebelumnya sedang goncang. Dan mereka sedang cari pekerjaan. Data di Indonesia belum ada. Tapi kelihatan banyak pabrik mulai tutup. Banyak rolling door, kemudian turun. Buktinya di mana? Tuh lihat di Mangga 2, rolling door-nya nggak ada yang buka, tutup semua. Tulis TUP. Sementara waktu. Bahkan ada
tutup sampai waktu yang tidak ditentukan. Amin. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang mengalami krisis. Dompetnya tinggal 3M. 5.550. Itu sisa duitnya. Ada amin? Ada amin? Ini kenyataan loh. Amin aja lah kenyataan. Jadi fakta menunjukkan kita sedang krisis. Betul ya? Fakta menunjukkan kita sedang krisis. Tapi prediksi menunjukkan kita akan krisis lagi. Fakta menunjukkan kita sedang krisis. Kenyataan ini. Tapi prediksi nggak ada baik-baiknya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, tergantung kita mau bersandar ke siapa hari ini. Dunia dengan ramalannya, dunia dengan keinginannya, dunia dengan segala apapun yang dia rancangkan. Karena segala sesuatu yang dari dunia, semuanya akan merosot. Cuma yang dari Allah akan bangkit. Jadi yang pertama, yuk percayalah kepada Allah. Trusting the Lord with all your heart. Kenapa? Karena karakternya adalah karakter yang menjamin hidup kita. Jadi yang pertama adalah God is unchanging. Ada amin? Yang kedua, dia katakan, God is faithful. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara hari ini mulai tidak setia? Berapa banyak Bapak Ibu sudah mengurangi jam-jam doa? Berapa banyak Bapak Ibu sudah mulai nggak baca Alkitab? Lebih suka dengan drakor, maksudnya drama kantor dan drama Korea. Berapa banyak Bapak Ibu sekarang mulai ikut ibadah dengan tidak hormat? Kaki bersila, pakai sarung, belum mandi, ngaku, termasuk saya. Ayo, kalau dulu kita perlu mandi, sekarang buru-buru mandi karena online. Berapa banyak Bapak Ibu sekarang hari ini kegairahannya mulai turun. Tapi saya mau katakan, apapun yang Bapak Ibu buat hari ini, dia tetap setia. Amin. 2 Timotius 2 ayat 13 saya katakan, yang membuktikan karakternya luar biasa adalah dia tetap sama dahulu dan sekarang dan selamanya. Bahkan dia katakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Jadi ketika Rudi Langitan bahkan sekali memberontak, mungkin Rudi Langitan hari ini sedang lemas-lemasnya dalam Tuhan. Kalau dulu ikut komunitas sel mungkin seminggu sekali, sekarang tinggal sebulan sekali. Kalau dulu ikut faith night begitu semangat, tapi sekarang tinggal night-nya aja. Faith-nya nggak tahu kemana. Ya, ikutnya sih bukan faith night, malah tempat lain lagi ya. Ladies night. Masih night sama Pak Rudi. Kalau hari ini gereja, ayo come on. Justru dalam situasi hari ini, yuk makin kenceng dong doanya. Pak Rudi, gak ada waktu lagi Pak, kami harus kerja lebih keras Pak. Karena toko tutup, kami harus bikin online, harus bungkus, besok mau dikirim, harus jauh lebih keras. Gak ada lagi faith night Pak, justru kami hari ini Pak, night by night ada di rumah. Sehingga orang berkata, di dunia orang sudah berpikir ke bulan, bikin rumah ke bulan, bikin stasiun di bulan, kita masih mikirin dari bulan ke bulan. Maksudnya tahu? Ya masih mikirin dari bulan ke bulan lah, bulan besok makan nggak? So hari ini apapun engkau, saya mau katakan hari ini, dia tetap setia sekalipun kita tidak setia. Berapa banyak engkau hari ini masih setiap hari baca Alkitab? Cukup satu kalimat. Statistik mengatakan makin sedikit. Amin. Yuk, saya mengencourage Bapak Ibu. Justru di saat hari ini kita makin dahsyat. Yang kedua, Tuhan ingin katakan bahwa kenapa? Ini ayat favorit istri saya. Ya, Yakobus 1 ayat 17. Jadi waktu saya menyatakan cinta kepada istri saya, dia bilang ayat ini yang meneguhkannya. Dia bilang begini, ini yang bangga sekali saya dengan ayat ini. Setiap pemberian yang baik, Yakobus 1 ayat 17 itu, setiap pemberian yang baik, artinya gini-gini ini pemberian yang baik bagi istri saya. Ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan. Tidak ada tipu-tipu. Bilang kiri kanan, Tuhan itu tidak ada tipu-tipu.
Nggak ada klausula tuh kayak di asuransi ada bintang-bintangnya tuh. Jika ini, jika ini. Kalau dia berjanji ya berjanji aja. Nggak pakai tuh jika maka. Kalau engkau setia, engkau dapat ini. Jika engkau terus bayar terus, engkau dapat bonus. Itu kan kalau investasi. Tapi Tuhan katakan, jika sekalipun engkau gagal, dia tetap akan setia. Karena dia berjanji untuk setia. Itulah komitmen, itulah karakternya. Jadi hari ini saya mau katakan bahwa segala sesuatu itu dia berikan, tidak ada perubahan. Artinya apa? Dahulu, sekarang, dan selamanya, ia tetap sama. Apapun persoalan Bapak Ibu hari ini, dia tetap sama. Bilang sama suaminya, "Pah." Bilang, yang istri-istri bilang ke papa, "Pah, kok kurang mesra zaman ini ya?" Yuk, suami-suami genggam istri, tangan istrinya. Yuk, genggam. Yang anget, yang kayak waktu pacaran dulu. Rasakan sernya masih adanya. Berdasarkan data, sernya hilang setelah bulan ketiga biasanya. Bapak Ibu tahu cara melihat hubungan pernikahan itu berapa lama? Lihat aja di mall. Kalau jalannya masih gandengan, itu kira-kira 2 bulan pernikahannya. Tapi kalau sudah berdampingan tanpa gandengan itu biasanya 2 bulan menuju 2 tahun. Tapi biasanya kalau di atas 2 tahun udah baris. Suami depan, istri nomor 2, kemudian anak ditutup dengan asisten rumah tangga. Itu pun plus bawa belanjaan. Lihat, perhatiin berdua, statistik, gandengan 2 bulan. Tapi saya yakin di sini semuanya kayaknya 2 bulan semua. Sernya masih ada, Pak. Pak genggam, Pak. Sernya masih ada. Ya, terus istrinya bilang, sekalipun mama udah gak ser lagi, Allah tetap setia. Dia sanggup memulihkan mama kembali ser sama papa. Salam ser. Tadi pagi nggak beginian nih, karena lihat ada pasangan-pasangan, jadi terpancing saya. Oke, Bapak Saudara, jadi dia tetap setia sekalipun kita tidak setia. Jadi hari ini, Tuhan akan pulihkan itu. Yang kedua, yang alasan kenapa kita harus percaya bahwa dia layak kita percayai, yaitu Tuhan. Yaitu adalah selain dia memiliki, kita harus trusting. Kepada siapa? Kepada kuasanya. Kita tahu Allah kita bukanlah Allah patung. Dia bukanlah Allah yang diam. Dia adalah Allah yang terus dinamis. Dia mengikuti seluruh perkembangan dunia, amin. Dia bahkan update. Dia tahu setiap persoalan-persoalan kita. Dia tahu kalau dompetmu sedang kosong-kosongnya. Makanya seringkali banyak yang datang untuk nyewa karena dompetmu sedang kosong. Kosong, Mbak? Saya sewa dong. Nah, gitu ya. Dia tahu hari-hari yang tidak mudah yang kita. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan di Mazmur 139, Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku sedang duduk dan berdiri, bahkan jongkok. Termasuk dompetmu sedang jongkok. Dia tahu pasti. Pendapatanmu sedang jongkok-jongkoknya. Dia tahu pasti. Karena dia mengerti seluruh pikiran. Bahkan ketika engkau sedang jauh. Jadi hari ini Bapak Saudara, jangan banyak lapor keluhan ke Tuhan dalam doa pagi kita. Tuhan kurang ini. Tuhan kurang ini. Emangnya Tuhan customer service yang kita harus laporin? Tuhan tolong lindungi anak saya. Tuhan lindungi bisnis saya. Tuhan lindungi mama mertua. Tuhan lindungi tetangga. Emangnya Tuhan satpam? Dia adalah Tuhan yang tahu. Jadi hari ini yuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan kasih list banyak permintaan. Boleh Tuhan katakan mintalah maka kamu akan diberi. Tapi maksud saya doa kita selama 15 menit isinya permintaan semua. Emangnya dia pelayan toko Tuhan itu? Yuk worship. 1 Tesalonika 5:15. Yuk mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala perkara. Jadi kemudian kita katakan apa? Ya karena dia Allah yang apa? Yang tahu, all knowing, he knows everything you are. Dia tahu masa depanmu, bahkan sedetik ke depan yang kau tidak tahu dan gelap akan masa depanmu, dia tahu.
Kemudian saya suatu kali curhat dengan istrinya. Aduh, kayaknya kalau tahun 2023 ini kita pandemi lagi. Pandemi maksud saya krisis lagi. Gimana ya bisnis papa? Kemudian istri saya bilang gini, apapun boleh terjadi, Pak. Tapi aku tetap di sampingmu. Wow, bilang dong kiri ke kanan gitu dong kalau jadi suami. Atau jadi istri. Amin. Kalau istri saya yang terbatas bisa ngomong gitu, walaupun saya tahu belum tentu dia bisa realisasi janjinya. Tapi minimal dia bilang, "Pak, situasi boleh sulit, tapi I'm stay beside you." Coba kalau Allah berkata, "Sekalipun kau tidak setia, aku tetap setia." Itu dahsyat banget. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, semua boleh habis, semua boleh lari dari hidupku, semua boleh meninggalkanku, semuanya boleh turun. Tapi yang tidak boleh adalah kasih Allah itu beranjak dari hidupku. Karena tanpa itu, I am nothing. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, yuk mari kita percaya bahwa dia tahu segala persoalanmu. Dia tahu bahkan seisi dompetmu. Bahkan dia tahu berapa banyak utangmu. Dan tugasnya adalah melunasi hutangmu. Ada amin? Kalau ngomong utang harusnya amin kencang dong. Amin? Yang ke berapa nih? Tadi bicara tentang setia. Yang ketiga, Allah bukan saja unchanging, tidak berubah. Allah bukan saja setia, tapi Allah memiliki reputasi, track record yang dapat diandalkan. Itu poin ketiga. Jadi secara waktu Tuhan itu adalah Allah yang dapat dipercaya di sepanjang waktu. Dia dapat diandalkan, dia tetap sama sekalipun dunia volatile, naik turun, dia tetap akan sama. Itu yang disebut dengan track record. Jadi saya mau katakan bahwa yang ketiga, yang berikutnya, keempat ya di sini saya tulis. Ya, bahwa dia memiliki perfect track record. Ada amin? Bapak Ibu Saudara, kalau kita naik pesawat, tadi pagi saya memisalkan ini. Bapak Ibu pilih maskapai yang terpercaya atau tidak? Atau gini, terpercaya atau yang murah aja? Contoh, pilih Garuda atau maskapai kacang Garuda? Pilih Lion Air atau Lion Star? Nah, kalau Lion Air itu naik pesawat, kalau Lion Air naik ember, karena mereknya Lion Star. So, pilih yang mana? Pasti saya yakin dengan cepat Bapak Ibu akan pilih pesawat yang ada reputasinya. Setuju? Karena apa? Reputasi itu tidak bisa dibeli. Reputasi adalah bukti bahwa di sepanjang masa, di sepanjang waktu, dalam seluruh kehidupan kita, dia tetap sama, pelayanannya tetap sama. Maka banyak perusahaan begitu bangga melihat reputasinya kalau mereka berdiri sejak lama. Maka kalau kita pilih dokter pun, cari dokter senior. Walaupun hati-hati loh dokter senior, karena dokter senior tuh suka pikun, nyuntiknya pakai ballpoint. Dia lupa. Ballpoint ini suntik sama dia. Oh iya lupa. Tetapi rata-rata orang berkata kalau mau pilih dokter, cari dokter yang senior. Demikian kita juga naik pesawat. Kalau dengan Garuda yang reputasinya baru 50-an tahun, 70-an tahun, apalagi kepada Allah yang reputasinya tetap sama dahulu dan sekarang dan selamanya. Kalau dengan Garuda aja kita begitu percaya Bapak Ibu Saudara. Betul? Pak Usman kalau naik Garuda kan belum pesawatnya take off aja Bapak udah WA ke istri. Honey, Papa lagi di Surabaya menuju Jakarta, heading to Jakarta. 2 jam lagi sampai, see you ya. Pesawatnya belum terbang Pak. Bapak udah bilang see you ya 2 jam lagi. Begitu percayanya sama Garuda itu. Pada dalam 2 jam ke depan, segala hal bisa mungkin terjadi. Bisa parkir dulu di awan. Bisa parkir di gunung. Bahkan juga bisa nyelam di lautan.
Tapi begitu yakin. Bapak nggak nanya dulu kan, Pak? Pilotnya siapa sih? Lulus nggak? Lulusnya bagus nggak? Nyontek nggak? Sertifikasi nggak? Pengalamannya berapa jam terbangnya? Enggak kan? Bahkan kita nggak nanya. Kita duduk dengan tenang. Kita yakin reputasi pesawatnya. Hari ini, welcome aboard. Selamat datang dalam pesawat Kristus. Ada yang mau terjun payung? Atau turun dulu? Kita akan terbang ke sorga bareng-bareng. Pak, pilotnya nanya dulu siapa tuh? Tuhan Yesus. Sudah berapa lama jadi pilot? Bukannya saya tahu dia tukang kayu. Kita meragukannya. Tapi hari ini saya mau katakan, yuk jangan ragu. Sebab dia tetap sama. Dahulu, sekarang, dan selama. Reputasinya sama. Dia layak untuk dipercaya. Amin. Yang keempat. Dasar untuk kita percaya kepada Tuhan adalah trusting His time. Percaya kepada waktunya. Karena waktunya lah yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Tapi seringkali kita mendorong-dorong Tuhan, mengojok-ojok Tuhan, supaya hari ini dong Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, karena Dia selalu tepat pada waktunya. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Roma 4 ayat 20-24, His time is great, saya katakan. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Roma 4 ayat 20-24, tetapi terhadap janji Allah, ia, maksudnya Abraham dalam ayat ini ya. Tetapi terhadap janji Allah, ia, Abraham, tidak bimbang. Apa janji Allah kepada Abraham? Keturunannya akan seperti pasir, bintang. Waktu Tuhan ngomong itu, usianya 75 tahun. Kakek-kakek bersama nini-nini. Yang terakhir beli softteknya 40 tahun yang lalu. Itu Ibu Sarah, 40 tahun ke warung beli softtek. Terakhir 40 tahun dia gak pernah beli lagi. Karena dia sudah mati AIDS-nya. Artinya, dia tidak berpotensi punya anak. Kakek nenek ini kemudian dapat katakan, kamu akan memiliki keturunan. Enggak Tuhan, enggak mungkinlah Tuhan. Karena justru bujangku yang akan dapat dan seluruh memperoleh seluruh kekayaan yang aku miliki hari ini. Tapi terhadap janji Allah itu, kemudian Abraham mengambil sikap tidak bimbang. Karena ketidakpercayaannya. Malah ketika hari-hari ketika dia menanti janji Tuhan, amin. 25 tahun Bapak Ibu Saudara, pernah janji, menanti janji Tuhan 25 tahun, 2,5 jam aja udah ngambek-ngambek. 2,5 hari udah ngamuk-ngamuk. Enggak lagi mau doa. Doa itu percuma. Jadi ketika engkau sedang menanti janji Tuhan, dalam seluruh pergumulanmu, bahkan kadang-kadang pergumulanmu itu meneteskan air mata dan keringat. Tapi firman Tuhan katakan kepadamu, ini ayat buat kita semua. Ia tidak bimbang karena tidak kepercayaannya. Malah ia diperkuat dalam iman. Jadi dalam masa-masa di mana sepertinya yang kita gumulkan, yang kita harapkan, yang kita rindukan itu belum tampak. Amin. Justru kita makin memperkuat iman kita. Amin. Diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Berapa banyak Bapak Ibu hari ini ketika janji Tuhan tampaknya masih jauh, tampaknya tak terlihat sedikit pun, justru engkau memperkuat iman dan semakin memuliakan Dia. Ya, tapi banyak orang kemudian justru lari meninggalkan Tuhan. Bergeser, mundur dari seluruh rencana Tuhan. Tapi Abraham katakan, aku akan terus diperkuat dalam imanku. Dan aku memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Dia berkuasa loh. Janjikan. Karena hal itu diperhitungkan. Ingat, setiap air mata yang netes ketika engkau menantikan janji Tuhan. Setiap daya dan upaya yang engkau lakukan ketika engkau menjanjikan, itu diperhitungkan kepadamu. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Ada amin? Dan luar biasanya Bapak Ibu,
Pagi hari ini saya mau katakan, janji ini bukan hanya untuk Abraham saja, tetapi untuk saya, untuk Bapak Ibu. Dia katakan begini, hal ini diperhitungkan, lihat, diperhitungkan. Hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Beri tepuk tangan dong. Itu artinya untuk Rudi Langitan dan Bapak Ibu Saudara. Dia katakan tetapi ditulis juga untuk kita. Saya, anak-anak saya, istri saya, bisnis saya. Itu kan Tuhan bilang. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia. Amsal 3 ayat 5 sekali lagi kan. Pilihannya di Bapak Ibu. Trusting atau bersandar pada pengertianmu sendiri. Ketika kau bersandar pada pengertianmu sendiri, maka ada 4 hal yang kau ambil. Pertama, engkau akhirnya pasrah. Yang kedua, engkau abaikan. Yang ketiga, kau coba mitigasi persoalan hidupmu. Kau coba lakukan sekuat tenagamu. Dan yang terakhir, kau coba transfer. Atau kau transfer risikomu. Tapi saya mau katakan hari ini ada satu cara yang luar biasa. Yaitu trusting the Lord with all your heart. Ada amin Bapak Saudara? Untuk itu tuh, di pagi siang hari ini saya mau katakan, situasi boleh macam-macam. Boleh segala sesuatu membuat engkau tergoncang. Tapi daya upayamu untuk bertahan, daya upayamu untuk memiliki iman, daya upayamu tidak bergeser imanmu, itu Tuhan hitung. Sebagai apa? Firman Tuhan katakan, sebagai kebenaran. Dan kebenaran yang engkau alami yang dihitung Tuhan itu, firman Tuhan katakan, kebenaran itu akan memerdekakan. Itu akan jadi sebuah kesaksian, dan kesaksian itu kemudian menjadi kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan banyak saudaramu. Dan saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudara, dia layak untuk dipercayakan dalam pada hal pertama. Karena dia memiliki karakter yang sempurna. Yang kedua, dia mampu, dia tahu segala persoalan hidupmu. Yang ketiga, dia itu dalam sepanjang masa, dia akan berlaku sama, reputasinya sama, dia paling konsisten dan persisten di dunia ini. Dan yang ketiga, dia akan memiliki waktu yang tepat. Segala perkara tuh, ya, dapat dia lakukan. Sesuai apa? Kehendaknya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita? Allah yang begitu dapat dipercaya. Bagaimana dengan kita hari ini? Ada 3 hal. Catat, 3 hal dari sikap yang harus kita ambil. Yang pertama, saya sebut dengan 3 don. 3 don. 3 jangan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi yang tidak mudah, Allah menuntut kita 3 hal. Yang pertama, don't lose your faith. Engkau boleh kehilangan duit, engkau boleh kehilangan bisnis, bahkan mungkin kau kehilangan orang yang kau kasihi, engkau kehilangan apapun yang hari ini engkau andalkan. Tapi ada satu hal yang gak boleh kau hilang dalam hidupmu. Saya mau katakan adalah don't lose your faith. Kenapa? Sekalipun Roma 4 ayat 18, sekalipun tidak ada dasar untuk kita berharap, tetapi namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankannya. Apa yang difirmankannya pasti jadi. Walaupun saya katakan, mudahkah menunggu 25 tahun? Sangat-sangat tidak mudah. Karena 25 tahun itu kita makin menua. 25 tahun itu kita bukan makin kuat, kita makin lemah. 25 tahun itu kita makin apa? Makin merosot. Tapi Tuhan katakan 25 tahun itu kita semakin diperkuat oleh iman. Dan segala daya upaya dan memuliakan Tuhan. Dan daya upaya yang kita lakukan, Dia perhitungkan. Saya tidak tahu berapa banyak janji Tuhan yang belum terrealisasi dalam hidupmu. Mungkin ini sudah masuk tahun ke-10. Banyak orang menantikan anak sampai tahun ke-10. Dan banyak juga orang give up dan menyerah. Banyak orang menantikan bisnisnya mengalami terobosan. Dan mereka kemudian mulai menyerah. Tapi Tuhan katakan hari ini, don't lose your faith. Jangan hilang imanmu. Yang kedua, don't lose your hope. Harapan itulah yang membuat kita maju, Bapak Ibu Saudara. Harapan itu yang membuat kita berjalan ke depan. Seandainya kita tidak punya harapan, maka kita akan cepat-cepat main ayunan dengan leher
Sehingga apa yang terjadi? Kita akan RIP, relakan ia pergi. Baru persoalan dikit aja udah kehilangan harapan. Saya tahu biaya pendidikan itu mahal Bapak Ibu Saudara. Makanya ada UPH, uang papa habis. Ada orang katakan UPH, Universitas Penguras Harta, itu kata orang ya, bukan kata kita. Tapi saya mau katakan don't lose your hope. Ya, percayalah, sekalipun biayanya mahal, universitas itu adalah universitas yang terbaik yang akan membuat anak-anak kita berkembang. Saya tidak endorse loh. Yang ketiga. Salah tulis itu. 122. Saya lupa berhitung. Harusnya 3. Banyak hari ini orang mulai menyerah Bapak Ibu Saudara. Banyak istri-istri mulai menyerah dengan suaminya. Yo ngaku, Pak Pendeta, pernikahan kami ke tahun ke-10. Ini saat-saat yang paling berat dalam hidup saya. Saya pikir hanya 5 tahun pertama kami akan mengalami berat seperti ini. Suami saya tidak berubah. Bahkan hari-hari ini makin menjadi-jadi, Pak. Apalagi saya lihat ngintip-ngintip di Instagram. Dia bersama seseorang, bajunya kuning. Kan tahu sendiri Pak Pendeta, baju kuning itu kan obral cinta. Aduh, teman-teman. Banyak orang hari ini mulai lose faith. Tapi saya mengatakan, apa yang Tuhan janjikan bagimu, Bu? Dia kembali, Tuhan. Dia akan kembali pada waktu yang tepat. Haleluya, haleluya pelan. Kadang-kadang halelupa Bapak Ibu Saudara. Ya come on, ayo, haleluya. Jadi yang berikutnya, don't give up. Ibrani 13 Elio, kenapa kita harus jangan give up? Karena Allah pun tidak give up dengan hidupmu. Kenapa kita jangan menyerah? Karena Allah tidak pernah menyerah dengan hidup kita, Pak. Dia selalu berkata, ketika engkau jauh, aku dekat. Ketika engkau dekat, apalagi gua mendekat. Tuhan bukanlah Tuhan yang dinyanyikan oleh bimbo. Gak ada yang tahu, milenial semua ini. Kelihatannya ada beberapa malah kolonial saya kira nih. Kolonial itu ya lahir sebelum tahun 70 gitu. Kan tahu lagu Bimbo. Aku dekat, engkau gini, Tuhan adalah cermin gitu ya. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh. Itu bukan Tuhan Kristen, Bapak Ibu Saudara. Itu Tuhan orang lain. Hari ini Tuhan Kristen tidak menggunakan cermin. Sekalipun engkau jauh, dia tetap jauh. Lukas 15 mengatakan, ketika anak bungsu itu menghabiskan setengah harta ayahnya, kemudian dia melakukan sesuka hatinya, memuaskan dirinya, dan hidup jauh dari ayahnya. Sang ayah tidak pernah mundur. Sang ayah tidak pernah berhenti berharap. Sang ayah tidak pernah mengisi pikiran-pikiran buruk dalam pikirannya. Yang ada dalam pikirannya adalah anaknya kembali. Dan apa yang dia pikirkan itu akan terjadi. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, anak-anak Anda terhilang dari keluarga, jangan pernah berpikir yang buruk. Pikirkan, dia akan kembali. Mungkin waktunya hari ini tidak mudah, tapi Tuhan katakan, Tuhan counting seluruh setiap air mata dan doa Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan kita bukanlah cermin. Tuhan kita tahu. Bahkan dia katakan, aku dekat dengan orang-orang yang patah hati dan remuk hatinya, supaya aku memulihkan dan menghidupkan hati yang remuk. Amin. Jadi hari ini jangan give up ya. Situasi mungkin menurun. Mungkin kau sudah turunkan rolling door alias tutup tokomu. Yuk naikkan kembali. Naikkan harapanmu. Sebab dia Allah yang setia. Sekalipun kita tidak setia. Jadi ada 3 don di tahun ini yang harus kita pegang. Pertama, don apa? Don't lose your faith. Jangan hilang imanmu. Yang kedua, don't lose your hope. Sebab firman Tuhan katakan, dia akan memberikan harapan kepada kita. Dan yang terakhir, don't give up. Karena Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita. Ada amin? Yuk, mari kita datang kepada Tuhan. Thank you Lord. Sorry khotbah saya agak lama hari ini. Tapi saya senang ketemu dengan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara terkasih. Fakta menunjukkan krisis sedang terjadi. Prediksi mengatakan krisis akan datang. Kita terjepit. Mungkin beberapa kita mulai merasa ingin mundur.
Mungkin ada beberapa kita merasa sudah mulai mengandalkan kekuatan kita. Kita besarkan effort kita. Dan kita lupa bahwa ada pribadi yang setia. Ada pribadi yang unchanging, tidak pernah berubah. Ada pribadi yang selalu sama dari sepanjang waktu. Dia adalah Yesus. Dia yang layak kita percaya. Dan dia yang layak dapat kita andalkan. Worship leader boleh menyanyikan lagu ini. Siapapun Setiap kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu sudah saya undang. Kalau engkau, saya tidak mau paksa. Kalau engkau ingin mengambil keputusan dan katakan bahwa firman Tuhan ini buat engkau hari ini, taruh tanganmu di dada. Siapapun Taruh tanganmu di dada, katakan, Lord, bilang Tuhan, Yesus hanya aku gagal. yang Gagal untuk mempercayaimu. Gagal untuk mengandalkan engkau. Aku berusaha dengan kekuatanku. Tapi di pagi yang siang hari ini Pak Rudi menceritakan tadi, aku rasa firman itu buat aku. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi apapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain. Mari kita bangkit berdiri. Yesus hanya Kau yang ku andal. Yes Lord. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Bapak Ibu Saudara, khususnya engkau yang berpasangan, Tuhan bicara. Mari peluk pasanganmu. Mari berdoa berdua. Saya kasih waktu 1 menit. Waktu yang luar biasa. Apa yang kau harus doakan dalam waktu 1 menit, yang kau rindukan terjadi atas keluargamu? Engkau yang pasangan, mari peluk. Mari bapak-bapak, suami-suami doain istrinya. 1 menit. 1 menit waktumu untuk kau doa yang terbaik. Beri. Kami berdoa ya Tuhan. Kami percayakan ada terjadi pemulihan keluarga di gereja ini. Suami-suami akan kembali ke istri-istri. Istri-istri demikian juga. Bahkan bapak-bapak kembali ke anak-anak sesuai dengan kau firmankan, dan anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Kami percaya Tuhan, di tengah krisis, di tengah situasi yang tidak mudah, kasih karunia-Mu tidak pernah bergeser dari keluarga kami. Karena keluargalah satu-satunya yang Allah bentuk, yang tidak akan bisa dikalahkan oleh apapun di dunia ini. Karena Engkau yang membentuknya. Kami mau Tuhan keluarga-keluarga kembali kepada Engkau. Oh, come on. Sekarang saya kembalikan, istri doain suaminya 1 menit saja. Yang terbaik. Beri pelukan yang terbaik, yang paling mesra, yang kau sanggup lakukan. Selain Kau, katakan Yesus hanya Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Kami melihat bagaimana Tuhan pulih keluarga-keluarga mengalami pemulihan.
Kami melihat anak-anak akan melihat. Bagi engkau yang datang sendiri, kau boleh di rumah, kau datang kepada pasanganmu, kau peluk dia. Dia katakan, Yesus berkata, keluarga kita akan mengalami seluruh janji Allah. Andalkan selain Kau. Mari kita akan tutup ibadah ini dengan ucapan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Selain Kau, Yesus. Selain Kau, selain Kau, Yesus. Selain Kau, Yesus. Beri tepuk tangan bagi Dia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hingga siang hari yang luar biasa ini. Kami percaya Tuhan, pemulihan sedang terjadi. Dan kami percaya ketika kami dipulihkan, tidak ada yang dapat sanggup ya Tuhan menghalangi pemulihan tersebut. Mari jemaat Tuhan, arahkan hati dan kepada pikiranmu hanya kepada Kristus Yesus. Dia yang dapat diandalkan di tahun-tahun yang tidak mudah ini. Dia yang dapat dipercaya ketika situasi hari-hari ini goncang. Dialah Allah yang dapat kita bersandar. Karena tidak ada satupun di dunia ini yang dapat kita bersandar kecuali Dia Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Hari ini sekali lagi saya mau katakan, yuk arahkan hati dan pikiranmu kepada Kristus. Biarlah kasih daripada Bapa Surgawi, kemenangan Kristus Yesus di kayu salib, dan persekutuan yang indah dan intim dengan Roh Kudus, itu boleh engkau alami dari mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, baiklah kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ya, beri salam yang terbaik bagi saudara-saudara seiman. Sedikit pengumuman Bapak Ibu, hari